Welcome back ada geng. Gimana kabarnya Cardano Army? Ngelihat Cardano Rally mulai pelan-pelan naik ya. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan yang senang dan sehat selalu. So everybody, kita bakal nge-review koin Cardano, ngelihat progres pergerakannya saat ini tampak cukup menarik untuk di follow up. Jadi saya akan langsung saja untuk update ke teman-teman terkait dengan potensi pergerakan daripada Cardano untuk short term dan mid term. So teman-teman sekalian, saya nggak ngecek dari segi fundamental situationnya seperti apa, tapi yang pasti kalau ngelihat progresnya di sini, yang saya suka dari Cardano adalah finally kita berhasil break terhadap salah satu trend line-nya. Ya, trend line ini sebenarnya bisa dibilang menjadi satu tahanan Cardano selama beberapa bulan terakhir, at least sejak bulan April. Ya, dan setelah dia berhasil breakout ini, saya pikir ini bisa menjadi indikasi atau awal dari potensi rally-nya untuk coba ngejar ke level-level sekitar $0.36 sampai $0.38. Nah, kalau kita lihat lagi, seandainya saya zoom out lagi menggunakan time frame weekly, teman-teman bisa lihat sebenarnya kita punya satu area, bukan satu sih, kita bisa bilang satu trend line yang very very critical, dan itu sebenarnya ada pada posisi harga yang lebih tinggi di time frame daily. Ya, which is itu di kisaran 0,36 tadi yang saya marking. Kalau lihat progress dari time frame weekly-nya, sebenarnya kita udah 3 minggu nih ya. Ini udah memasuki pekan ketiga dan tampaknya 3 minggu berturut-turut ini bergerak dalam keadaan bullish. Menurut saya cukup baik. Ya, sebenarnya diawali dari candle yang ini. Kalau teman-teman memperhatikan candle weekly di mana dia terbentuk bullish engulfing. After that kita mengalami yang namanya retracement. 2 candle turun, 1 candle konfirmasi another bullish engulfing. Dan setelah itu kita dapat konfirmasi tambahan pada minggu berikutnya, which is minggu lalu. Dan sejauh ini kita ngelihat rally pada si Cardano menurut saya cukup baik. Nah, teman-teman, mungkin karena kita udah ngelihat dia technically breakout dari area SNR yang sudah kita marking, kita sekarang bisa pindahkan SNR ke sini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sekitar range 0,3260 merupakan area SNR juga untuk si Cardano. At least kalian bisa lihat dari sini, ada hold ya satu kali and then breakdown. Kemudian dia berhasil breakout, di sini sempat tertahan ya, hold and then dia rebound. Kemudian saat dia breakdown lagi, somehow di level itu kita tertahan. Nah, kalau misalnya ngikutin siklusnya, harusnya dia langsung naik. Nanti begitu turun, dia baru ketahan. Ya, jadi jatuhnya kayak sekali, 2 kali, 3 kali ya. Kepantul begini, begini, dan begini. begini, dan begini ya. Kayak kita lagi gambar anak TK ya, teman-teman ya. Menghubungkan garis-garis ya. Nggak seperti itu. But in the end, yang saya notice di sini adalah SNR 0,3260 menjadi key level yang menurut saya cukup penting untuk pergerakan pada Cardano. Kalau kita bisa nanjak di atas level itu dan close nih untuk time frame weekly, teman-teman bisa lihat sebagai contoh di sini ya, begitu harganya turun dan close di bawahnya, itu benar-benar langsung ngeflip loh. SNR itu menjadi level kunci untuk pergerakan berikutnya. Begitupun di sini ya, begitu kita ngelihat close candle, ini ada weekly retest sampai ke sana sebenarnya. 1 kali retest tapi kemudian dia closing dalam keadaan bullish. Di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Tidak ada kondisi close di bawahnya. Hanya pada saat kita melihat dia close di bawahnya baru kemudian kita mengconfirm level itu menjadi resistance. Nah, saat ini tugasnya Cardano simple, closing di atas 0,3260. Nah, pertanyaannya bisa nggak nih ya? Kita lihat dari pergerakan time frame daily-nya. Kalau secara time frame daily, dengan menyadari kita punya SNR time frame weekly tadi, mungkin kita punya pikiran bahwa, bukan kita punya pikiran lah. Mungkin ini ekspektasi ya. Kita punya Jumat, Sabtu, dan Minggu, which is sekarang kita udah di hari Jumat. In case hari hari Kamis ini kita closing dalam keadaan bullish tapi somehow dia ketahan, ya mungkin bayangan saya adalah mana tahu kita dikasih retracement dulu. Ya, kalau misalkan ada retracement, ini akan jauh lebih proper. Ya, bayangin teman-teman, kita bisa ngelihat 2 candle retracement. Ya, jadi bayangkan di sini adalah 1 candle, kemudian 2 candle di hari Jumat dan Sabtu, kemudian di hari Minggu somehow mungkin Cardano bisa ngeboost ya, dan closingnya di atas 0,3260 itu pada terms time frame weekly. Ya, mudah-mudahan. Dan sebenarnya kalau misalkan kita nggak bisa achieve untuk close di atas level itu pada saat pergerakan minggu ini, menurut saya nggak ada masalah kok. Justru lebih bagus kalau dia yang namanya building order dulu, atau kita bisa bilang konsolidasi. Jadi kalau dia konsolidasi di top seperti ini, somehow kalau misalkan nanti breakout, itu biasanya breakoutnya lebih impulsif.
Nah, kalau misalkan kondisinya kayak gitu, saya akan lebih confident sebetulnya untuk mungkin entry long position pada Cardano di futures marketnya. Meanwhile, kalau teman-teman ngelihat kondisi seperti ini kalau buat saya pribadi, mungkin saya akan consider untuk mulai nambah spotnya lagi. Jadi saya belanja lagi dari kondisi breakout ini, karena menurut saya ini adalah sesuatu yang bisa dikonsider sebagai potensi bahwa buyers itu interested pada harga ini dan mereka mencoba untuk angkat harganya bergerak lebih tinggi. Ya, setidaknya gambaran pada time frame weekly dan daily lebih kurang seperti itu. Summarize-nya sedikit, di daily kita punya trend line yang somehow successfully di breakout. At least closing dalam 2 jam ini harusnya nggak akan bikin Cardano balik turun lah ya di bawah level itu. Jadi 2 jam menurut saya cukup lah untuk dia bertahan di atas level ini, which is kita udah lihat dia confirm close candle di atasnya. So itu untuk time frame daily. Meanwhile untuk time frame weekly, yang perlu dinotis adalah kita punya SNR ini. Jadi kalau misalkan kita bisa claim dan close di atas level itu, seharusnya bisa memberikan impact yang cenderung positif untuk pergerakan pada si Cardano. Nah, berikutnya kita coba untuk antisipasi based on time frame kecil seperti 4 jam. Sebenarnya beberapa hari lalu saya melihat di sini, inilah adalah potensi Cardano mengalami retracement dan harapan saya adalah dia retest dulu nih terhadap SNR-nya. Baru kemudian kita cari long position. Ternyata di luar ekspektasi, retracement-nya hanya sedikit. Ya, teman-teman sekalian, retracement-nya hanya sedikit. Bahkan saya kasih notice ke teman-teman di advance group, kalau misalnya kalian ada yang berencana untuk melakukan sell short, kalian harus memahami bahwa posisi daripada Cardano ini technically adalah melawan tren. Ya, tren utamanya adalah dalam kondisi yang cenderung bullish. Itu pertama yang harus diperhatikan untuk pergerakan Cardano saat ini. Nah, kalau kita lihat dengan bagaimana Cardano somehow bisa reclaim pergerakan ini dan dia kembali bullish, maka any retracement dari sini ini bakal membantu Cardano hanya untuk naik saja. Jadi teman-teman bisa lihat kita punya area resistance yang technically sudah berhasil di break ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini kita punya area demand. Jadi kalau misalnya Cardano somehow dia retracement di level inilah kita bisa cari peluang kembali untuk melakukan buyback pada Cardano. Tapi tentu saja harapannya adalah dia bisa langsung rally ya. Itu harapannya teman-teman. Nah, kenapa di level ini menurut saya cukup penting? Karena somehow di tengah-tengah ini tuh kita ada fair value gap. Ya, fair value gap ini kalau seandainya narik nih untuk bikin Cardano retrace dulu, ya saya pikir dari situ bisa banget untuk kembali mendapatkan reaksi dari buyers dan buyers interested untuk follow up lagi. Ya, jadi untuk pergerakan saat ini so far so good buat Cardano. Mudah-mudahan time frame daily dan weekly bisa mengkonfirmasi semuanya dan close kita bisa dalam keadaan cukup baik dan nantinya bisa di follow up kembali untuk pergerakan harga yang lebih tinggi. So for now, teman-teman bisa cari setup untuk long, cari yang sesuai dan cocok dengan gaya trading teman-teman. Yang pasti sesuaikan resikonya karena kita masih punya NFP besok. Just be safe everybody. Alright, so I think that's gonna be it for Cardano update. Thank you banget buat teman-teman ada geng yang biasanya selalu support YouTube channel ini. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui Cardano update ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless, cheers and bye-bye guys.